Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Aisyah, di demonstrasi kontekstual tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, reflektif. Dan yang terakhir, inovatif. Peran guru penggerak. Yang pertama, pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Saya sebagai guru penggerak memiliki tanggung jawab untuk melakukan perubahan dalam mengembangkan diri, tidak pasif, dan memotivasi komunitas sekolah dan di luar sekolah untuk melakukan perubahan. Saya sebagai guru penggerak akan mentransfer ilmu yang sudah saya dapatkan untuk seluruh ekosistem pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Saya sebagai guru penggerak berkewajiban menggerakkan pendidikan untuk menuju pendidikan Indonesia maju agar sejajar dengan negara lain. Saya sebagai guru penggerak mengajak rekan guru dalam komunitas praktis untuk bersama bergerak memajukan pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah. Nilai yang saya kuasai di masa depan. Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang guru, saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Belajar melalui bermain sesuai dengan konteks sosial budaya. Saya akan menjadi pemberi pijakan, teman bermain, fasilitator, dan motivator dalam pembelajaran maupun berinteraksi sosial. Saya akan merencanakan dan merancang pembelajaran yang akan dilakukan. Saya juga akan mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang telah selesai dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Memberi kebebasan kepada murid untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya tanpa ada paksaan, sehingga anak merasa aman, nyaman, dan bahagia. Merencanakan pembelajaran dengan menyiapkan RPP pada hari itu, merancang pembelajaran dengan menyiapkan alat, bahan, setting tempat yang akan digunakan dalam pembelajaran. Mengevaluasi pembelajaran dengan melakukan pengamatan atau observasi saat proses pembelajaran dilakukan. Merefleksikan pembelajaran dengan menanyakan perasaan anak pada waktu pembelajaran, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, dan kegiatan apa saja yang disukai oleh anak untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Setelah merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan melihat hasil pembelajaran, saya akan melakukan tindak lanjut untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri saya dengan terus berlatih dan belajar. Selain itu juga, saya mau menerima umpan balik atau masukan dari orang lain yang diberikan kepada saya. Berikut dokumentasi kegiatan berpihak pada murid.
Mandiri. Sebagai seorang guru, saya memiliki inisiatif untuk belajar dan melakukan perubahan atas kemauan sendiri tanpa harus menunggu orang lain, serta tidak takut untuk mengeksplorasi pembelajaran digital seperti pembelajaran zaman sekarang dengan menggunakan teknologi modern. Saya mempunyai semangat untuk mempelajari hal baru dengan mengembangkan diri agar menjadi guru yang profesional. Kegiatan mandiri yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yaitu sebagai seorang guru, saya akan mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan tanpa paksaan dari pihak lain, menambah wawasan dengan melakukan literasi digital, berlatih IT secara mandiri, misalnya membuat video pembelajaran dengan Canva dan KineMaster. Berikut dokumentasi kegiatan nilai mandiri. Yang ketiga, sebagai seorang guru, saya akan membangun hubungan kerjasama yang positif dengan individu, kelompok, dan pihak lain, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung demi pengembangan proses pembelajaran. Saya juga akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, teman sejawat, komite sekolah, orang tua murid, dinas pendidikan, pengawas TK, komunitas praktisi di lingkungan saya, dan pihak-pihak lainnya. Kegiatan kolaborasi yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Saling berbagi ilmu dan pengalaman dengan teman sejawat tentang proses pembelajaran, permasalahan yang terjadi di kelas, dan perkembangan pembelajaran di sekolah. Saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua murid tentang perkembangan putra-putri mereka dan permasalahan pembelajaran. Saya juga akan berkoordinasi dengan komite tentang program sekolah. Saya akan berkoordinasi dengan pengawas TK dalam monitoring evaluasi atau supervisi pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan profesional dan program-program sekolah. Saya juga akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, seperti kegiatan lomba gugus PAUD, lomba sekolah sehat, dan deklarasi bersama sekolah ramah anak. Saya juga akan berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya atau pihak luar untuk proses pembelajaran, seperti Kampa Pemadam Kebakaran, Dinas Pertanian, PT KAI, Puskesmas, kantor kepolisian, kantor pos, dan Biro Perjalanan Wisata, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman secara langsung kepada anak. Berikut dokumentasi kegiatan kolaborasi. Nilai yang keempat, reflektif. Sebagai seorang guru, saya akan memanfaatkan pengalaman-pengalaman pembelajaran sebelumnya untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang, dengan mengevaluasi tentang apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu dikembangkan dalam pembelajaran. Saya akan melakukan refleksi pembelajaran setiap hari agar pembelajaran lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan reflektif yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan melihat hasil pembelajaran, melakukan tindak lanjut dari hasil pembelajaran, menerima umpan balik atau masukan dari orang lain yang diberikan kepada saya. Berikut dokumentasi kegiatan reflektif. Nilai yang kelima, inovatif. Sebagai seorang guru, saya akan berani mencoba mengembangkan kreativitas dalam menciptakan ide baru dengan memberikan pembelajaran yang berkualitas dan suasana pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tuntutan zaman agar pembelajaran tidak tertinggal dengan pendidikan saat ini. Kegiatan inovatif yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan.
saya akan menerapkan strategi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Hal ini untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kreatif, aktif, dinamis, menyenangkan, baik di kelas maupun di luar kelas. Hai teman-teman, apa kabarnya semuanya? Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita. Nah teman-teman, kali ini Bunda akan menyampaikan tema pembelajaran kita minggu ini. Temanya adalah kebudayaan dengan subtema pakaian. Nah, teman-teman, pakaian itu apa ya? Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal. Nah, mengapa menjadi kebutuhan pokok teman-teman? Karena pakaian itu berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan yang berbahaya. Nah, teman-teman, meskipun kegunaan pakaian itu semua untuk melindungi tubuh, namun teman-teman tahu nggak ya, jenis-jenis pakaian itu banyak loh. Ada pakaian adat, ada pakaian pesta, ada pakaian ibadah, ada pakaian seragam, ada pakaian olahraga, dan yang lainnya. Nah, teman-teman, karena jenis pakaian itu, maka jenis-jenis bahan dasarnya juga banyak loh. Ada yang berbahan sutra, itu berasal dari ulat sutra. Kemudian ada yang berbahan katun, kaos, dan yang lainnya, itu berasal dari kapas yang dipilih menjadi benang, kemudian benang diolah menjadi kain. Wow, Masya Allah, ternyata banyak sekali jenis-jenis bahan pembuatan pakaian ya teman-teman. Nah, kita wajib bersyukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan banyak jenis bahan-bahan pembuatan dasar pakaian itu. Nah, dengan cara kita menjaga dan merawat pakaian kita. Caranya bagaimana ya teman-teman? Yaitu mencucinya ketika sudah kotor, menyetrika atau melipatnya, serta menyusunnya dengan rapi di lemari atau tempat pakaian kita. Teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Nah, ada kita yang bajunya panjang, ada yang memakai bajunya lengan pendek, kemudian ada yang lengan panjang, terus ada yang lengan pendek. Nah, cara berpakaian itu berbeda-beda teman-teman, tergantung budaya dan kebiasaan. Nah, misalnya contohnya kita yang beragama Islam, pakaian itu yang menutup aurat, membaca doa sebelum berpakaian, serta mulai menggunakan pakaian yang sebelah kanan. Nah, teman-teman, mari kita membaca doa menggunakan pakaian. Kita ikuti sama-sama ya. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Teman-teman,
video ini, mudah-mudahan teman-teman sudah memahami apa itu pakaian, kegunaan pakaian, jenis-jenis pakaian, bahan pakaian, cara memelihara pakaian, serta cara berpakaian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.